Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan melanjutkan belajar Python di HP Android, yaitu kita akan membahas tentang dictionary. Pada tutorial bagian ketiga, saya sudah memberi sedikit pengenalan tentang dictionary, apa itu dictionary, dan bagaimana contohnya. Dan pada video kali ini kita akan membahas lebih dalam lagi tentang dictionary, apa-apa saja yang bisa kita lakukan terhadap sebuah dictionary dalam bahasa Python. Oke, sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu dictionary. Jadi dictionary ini adalah sebuah kumpulan data sama seperti list atau tuple yang juga merupakan kumpulan data, tetapi dictionary ini memiliki dua bentuk datanya, yaitu yang pertama disebut dengan key, key, kata kunci. Kemudian yang kedua disebut dengan value. Ya. Jadi dalam sebuah dictionary itu ada key, ada value. Oke. Kemudian untuk membuat sebuah dictionary, kita harus menggunakan kurung kurawal. Itu berbeda dengan membuat list, yaitu menggunakan kurung persegi, ya, dan tuple menggunakan kurung biasa seperti ini. Oke. Data dari sebuah dictionary itu bisa beragam, ya, bisa berupa string, integer, float, bisa berisi kumpulan data lainnya seperti tuple dan list ataupun set, ya, atau boleh merupakan campuran. Oke, sekarang kita buat contoh sebuah dictionary. Misalnya kita punya sebuah data seorang siswa, kita buat nama variabelnya siswa. Nah, datanya kita buat dalam bentuk dictionary, yaitu kita gunakan tanda kurung kurawal. Misalnya datanya ada berupa nama, ya, nama. Misalnya namanya Randy. Kemudian umur misalnya berapa? 12, ya. Kemudian kelas 7 misalnya. Alamat atau ya alamat, ya. Alamat misalnya Jakarta. Oke. Nah, ini adalah contoh sebuah dictionary yang berisi data seorang siswa, yaitu ada nama, umur, kelas, dan alamat. Nah, nama, umur, kelas, dan alamat ini kita sebut dengan key, ya. Jadi dalam dictionary itu ada key, dalam contoh ini yaitu nama, umur, kelas, dan alamat. Itu adalah key dalam sebuah dictionary. Kemudian ada juga value. Nah, value-nya adalah value dari key-nya tadi. Misalnya namanya ini key-nya, value-nya adalah Randy. Kemudian key-nya umur, value-nya adalah 12. Selanjutnya kelas 7, alamat Jakarta. Oke, jadi nama, umur, kelas, alamat itu key, sedangkan Randy 12, 7, dan Jakarta itu adalah value. Jadi ada key, ada value. Oke. Nah, itu adalah contoh sebuah dictionary. Dan kita lihat datanya bisa berupa string seperti ini, dan ada juga yang berupa integer, ya. Jadi boleh apa saja bentuk datanya. Kemudian kita bisa melihat banyaknya item dalam sebuah dictionary dengan menggunakan kata kunci len. Seperti pada list dan tuple kita juga menggunakan kata kunci len, ya. Misalnya kita buat variabel jumlah item sama dengan len siswa. Oke. Print jumlah item. Oke.
kita jalankan, kita lihat hasilnya 4. Ya, jadi ada 4 item dalam dictionary nama siswa ini, biodata siswa. Oke. Itu untuk melihat jumlah item, kita menggunakan len. Nah, selain itu apalagi yang bisa kita lakukan terhadap dictionary ini? Oke, yaitu kita bisa menambah item, ya. Menambah item. Kalau pada list, pada video sebelumnya kita menambah item dengan menggunakan kata kunci append, ya, atau insert. Sedangkan pada dictionary kita tidak menggunakan kata kunci tersebut. Caranya pertama kita buat variabel, misalnya tidak perlu buat variabel, kita langsung saja siswa, kita tulis namanya siswa, kemudian kita buat kata kunci baru, ya. Misalnya apalagi data yang penting dalam data siswa tersebut, nama, umur, kelas, alamat, bisa saja agama, ya, misalnya agama, ya. Siswa agamanya sama dengan Islam. Oke. Nah, berarti setelah kita membuat kata kunci baru ini agama dan memberi value yang baru, secara otomatis siswa ini sudah memiliki agama di dalam datanya. Sekarang kita coba print. Ya, kita print siswa. Print siswa. Nah, kita lihat yang tadinya dari nama sampai alamat, sekarang sudah ada nama sampai alamat dan ada tambahan agama Islam. Jadi dictionary kita sudah diupdate, sudah ditambah item baru, yaitu kata kunci key-nya nama dan value-nya key-nya agama dan value-nya Islam. Itu cara menambah key dan value. Misalnya kita mau nambah lagi, kita ketik lagi namanya siswa, nama variabelnya, kemudian apa yang ingin kita tambahkan? Alamat sudah, agama sudah, tinggi misalnya, ya, tinggi badan, tinggi saja misalnya 160 cm misalnya. Oke, sekarang kita jalankan, kita lihat, kita print siswa. Oke, sentimeternya tidak bisa di situ, ya. Kalau kita ingin membuat sentimeter, ini kita harus buat dalam tanda kutip. Oke, kita lihat. Nah, sekarang kita lihat tingginya sudah ada 160 cm. Oke, itu cara menambah item, ya. Oke, kita sudah bisa menambah item. Selanjutnya kita bisa juga mengupdate atau mengganti value dari sebuah item. Misalnya kita membuat kesalahan, misalnya alamatnya bukan Jakarta, sekarang kita rubah. Caranya kita ketik siswa, kemudian kita masukkan kata kunci atau key-nya yang kita ingin update, kita ingin ganti atau perbaiki, misalnya alamat. Setelah itu baru kita buat sama dengan dan kita rubah, misalnya alamatnya Bandung bukan Jakarta. Oke. Nah, sekarang kalau kita print, alamat sudah berubah menjadi Bandung. Kita lihat, nah ini dia, ya. Di sini alamat sama dengan Bandung, jadi bukan Jakarta lagi karena sudah kita ganti, kita update. Itu cara mengganti atau mengubah value dari sebuah dictionary. Oke, kita sudah bisa menambah item, kemudian mengubah item. Kemudian kita bisa juga menghapus. Mungkin ada data yang tidak perlu dimasukkan di sini misalnya. Oke. Misalnya agamanya tidak perlu dimasukkan, maka cara menghapusnya yaitu kita buat nama variabelnya yaitu siswa, kemudian titik, kita masukkan kata kunci pop setelah titik. Oke. Siswa titik pop. Kemudian apa yang ingin kita hapus, misalnya agama, kita ketik agama.
Nah, kalau kita print siswanya, maka agamanya sudah hilang dari dictionary. Oke, tidak ada lagi agama. Yang masih ada itu adalah tinggi, 160 cm. Oke, itu cara menghapus item. Cara menghapus item dengan cara lain juga bisa dengan menggunakan kata del. Ya. Del, setelah itu baru kita ketik siswa, kemudian masukkan kata kuncinya. Misalnya alamat, ya. Alamat. Nah, alamat juga akan dihapus dari dictionary siswa. Ya, kita lihat di sini tidak ada alamatnya lagi. Itu cara menghapusnya. Jadi bisa pakai pop, bisa pakai del, tapi sinteksnya berbeda ya. Kalau untuk pakai pop, kita ketik nama variabelnya dulu, yaitu siswa, kemudian dot pop, baru key-nya. Setelahnya kata kunci del ini itu terbalik, siswanya setelah del, baru kata kunci yang ingin kita hapus ya. Oke, itu cara menghapusnya. Selanjutnya kita bisa menghapus semua item yang ada di dalam sebuah dictionary. Jadi dictionary-nya hanya tinggal sebuah dictionary kosong. Ya, caranya del siswa. Nah, sampai situ saja. Del siswa, tidak perlu pakai tanda kurung seperti ini. Karena kita ingin menghapus siswa itu sendiri ya, semuanya. Oke, kalau kita print maka kita dapat error karena siswa itu tidak ada lagi, jadi tidak bisa di print. Ya. It's not defined katanya. Siswa is not defined. Siswa itu tidak ada lagi. Karena sudah kita delete, jadi tidak bisa di print. Makanya kita dapat error. Oke, itu cara mendelete-nya. Kemudian kita bisa juga menghapus semua item dengan cara siswa.clear. Dengan tanda kurung itu. Siswa.clear. Nah, kalau kita ketik siswa.clear seperti itu, maka semua item yang ada dalam dictionary itu akan hilang. Tetapi siswanya tidak hilang, masih bisa di print, cuman isinya kosong. Sekarang kita lihat. Nah, ini isinya kosong ya, tidak ada satupun item di dalamnya karena sudah kita gunakan keyword clear, siswa.clear ya. Itu cara menghapus semua item. Oke. Selanjutnya kita bisa melakukan looping ya, for loop, menggunakan for loop untuk mengakses setiap item-item dari sebuah dictionary ya. For loop itu sudah saya bahas pada video sebelumnya. Bagi yang belum tahu cara menggunakan for loop, silakan ditonton video saya sebelum bagian yang ini ya. Oke, tentang for loop. Sebelum kita masuk ke for loop, untuk mengakses satu persatu itemnya, kita pelajari dulu cara mengakses kunci, key, dan mengakses value dari sebuah dictionary. Ya, kita bisa mengakses cuma key-nya saja, nama, umur, kelas, alamat, tidak termasuk value-nya. Oke, caranya seperti ini. Misalnya kita buat nama variabelnya key, kemudian kita masukkan nama variabelnya yaitu siswa, titik, kemudian keys, kemudian tanda kurung. Siswa titik keys, itu kita melihat semua key yang ada dalam dictionary siswa. Sekarang kita print key. Ini tidak perlu lagi. Kita print key. Key ini kita print, maka kita akan mendapatkan semua keys yang ada dalam semua kata kunci yang ada dalam dictionary siswa. Sekarang kita print. Nah, ini dia. Ini semuanya adalah kata kunci key-nya tanpa ada value ya, yaitu nama, umur, kelas, alamat. Jadi tidak ada value-nya. Oke. Itu untuk mengakses key saja. Kemudian untuk mengakses value-nya saja,
Cukup simpel, misalnya kita buat nama variabelnya value, kemudian kita ketik variabelnya siswa titik values, beri tanda kurung seperti itu. Nah, sekarang kita print values, print key dan print values, value yang kita print, kita lihat. Nah, yang di sini di atasnya adalah key, yang di bawahnya adalah value. Dig keys ini, dig values ini. Oke. Cara mengakses satu persatu. Selanjutnya kita bisa mengakses item. Ya. Jadi item itu terdiri dari key dan value sepasang. Oke, cara mengaksesnya misalnya kita buat namanya item sama dengan siswa.item tambah s, kemudian tanda kurung. Oke, kemudian kalau kita print item, ini kita print, maka kita akan mendapat pasangan value, ya, pasangan itemnya, yaitu nama Randy, umur 12, kelas 7, alamat Jakarta. Ya, kita lihat ini. Ini adalah item. Jadi item itu adalah pasangan value sama key. Yaitu cara melihat item. Nah, sekarang kita bisa mengakses satu persatu, ya, memprintnya satu persatu. Nah, kalau kita lihat di sini, cara memprintnya masih ada tanda kurungnya seperti ini, dan masih datar. Ya. Kita ingin memprint satu persatu, caranya dengan menggunakan for loop. Ya. Oke. Caranya kita ketik for item, for I saja ya, for I in, misalnya in key, di dalam yang ini key. Jadi kita ingin memprint semua item yang ada dalam key. Print I. Oke, kita lihat. Nah, ini dia nama, umur, kelas, alamat. Jadi di print satu persatu ya. Oke. Yang di bawahnya kita hapus saja dulu. Kalau kita ingin memprint values, kita masukkan nama variabelnya yaitu value di sini. Value. Maka akan di-print value-nya satu persatu. Ya, Randy 12 7 Jakarta. Tanpa key-nya, cuma value aja ya. Dan di-print satu persatu secara berurutan vertikal ke bawah. Kemudian bagaimana cara memprint item? Nah, karena item itu terdiri dari pasangan yaitu key dan value, maka di sini tidak cukup i saja, yaitu misalnya k, v ya. K itu untuk key, v itu value ya. For key v in value, print key, v. Kita print. Oke. Bukan value di sini, tapi item ya. In siswa, ya, itemnya sudah, item, siswanya sudah di sini ya, siswa.item. Kita tinggal masukkan nama variabel item. For key, for k, v in item, print kv. Okay. K-nya key, v-nya value. Kita lihat. Nah, itu dia. Nama Randy, umur 12, kelas 7, alamat Jakarta. Ya. Itu cara memprintnya dengan menggunakan looping, yaitu for loop. Oke. Nah, itu dia teman-teman. Dictionary dalam bahasa Python. Itu contohnya berupa kumpulan data yang terdiri dari key dan value, yaitu berpasangan. Ya. Yang bisa kita tambah itemnya, bisa kita hilangkan, kita delete, bisa kita rubah atau update. Oke, dan bisa kita clear, kita hapus semua itemnya. Dan bisa kita akses satu persatu seperti ini. Bisa kita akses hanya value saja, hanya key saja dan item, pasangan key dan value.
Kemudian bisa kita print satu persatu dengan menggunakan for loop. Oke. Baik teman-teman, itu saja tutorial kali ini. Kita akan melanjutkan tutorial pada tutorial berikutnya.